السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما بعد، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا وأهلنا ومالينا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربي زدني علما وارزقني فهما. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kajian subuh hari ini, kajian subuh menyambut Ramadan, hari ini kita akan mulai bab yang baru, yaitu masuk ke maqasidus siyam, tujuan, inti, substansi beribadah puasa. Beberapa pertemuan yang kemarin kita sudah menyelesaikan kajian maqasidus salat, yaitu tujuan ibadah salat, dan hari ini kita dalam rangka menyambut Ramadan, kita akan membahas tentang lebih spesifik tentang apa tujuan berpuasa. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa seperti diwajibkan kaum-kaum sebelumnya, agar kalian semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini menunjukkan wajibnya berpuasa, dan berpuasa termasuk min arkanil Islam, termasuk rukun Islam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu didirikan di atas 5 perkara. Ala an ta'budallaha, yang pertama, menyembah Allah dan harus beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iqamis salat, menjalankan salat. Wa ita'iz zakat, menunaikan zakat. Wa hajjil bait, menunaikan haji. Wa shaumi Ramadan, dan menjalankan puasa di bulan Ramadan. Jadi barang siapa yang merasa memeluk agama Islam, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Karena termasuk rukun Islam,
artinya hal yang tidak boleh ditinggalkan seperti sholat. Sama ketika kita meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, maka kita telah meninggalkan rukun Islam. Dan insya Allah semuanya bisa menjalankan ibadah puasa dari anak SD sampai yang dewasa. Namun walaupun kuat berpuasa, masih banyak umat Islam yang masih belum menjalankan ibadah puasa. Kita sangat menyayangkan di jalan raya, di jalan, di kampung-kampung masih ada warung yang buka. Masih banyak umat muslim yang tidak berpuasa, padahal mereka sudah tahu bahwasanya puasa termasuk rukun Islam. Masih banyak saudara-saudara kita yang merantau. Di perantauan mereka tidak berpuasa, walaupun ketika pulang kampung mudik lebaran, di kampungnya mereka berpuasa. Di perantauan mereka tidak berpuasa, di kampungnya ketika mudik lebaran berpuasa. Maka ini perlu kita renungkan, ternyata puasa bukan masalah kuat atau tidak kuat. Ini termasuk masalah iman apa tidak beriman. Ini termasuk hidayah. Maka kita tetap berdoa kepada Allah agar mendapatkan hidayah, petunjuk yang lurus. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa yang diajarkan Rasulullah. Ya Allah, berilah kami pertolongan agar kami bisa berzikir, agar kami bisa bersyukur, dan agar kami bisa beribadah dengan baik. Yang menggoda kita setan. Setan itu yang menciptakan Allah. Maka karena setan yang menciptakan Allah, kita pun meminta pertolongan kepada Allah yang telah menciptakan setan dengan doa, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jemaah yang dirahmati Allah, di dalam ayat tadi secara umum tujuan berpuasa adalah la'allakum tattaqun. Al-Izzu Ibnu Abdissalam dalam kitab Maqasidul Ibadat menjelaskan la'allakum tattaqun artinya agar kalian takut an-nara bisaumihi, agar kalian takut dari api neraka. Maka puasa ini termasuk hijabun nar. Puasa ini termasuk benteng dari api neraka. Fa inna shaumahu sababun li ghufranidz dzunub. Sesungguhnya puasa orang muslim itu termasuk sababun, penyebab li ghufranidz dzunub, diampunkannya dosa-dosa kita, sehingga kita bisa dihindarkan dari an-nar, api neraka. Ini tujuan utama la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Bertakwa artinya takut dari api neraka. Lis-shaumi fawaidu. Puasa itu mempunyai banyak faidah. Yang pertama, raf'ud darajat, meningkatkan derajat kita di depan Allah. Wa takfirudz dzunub wa takfirul khati'at, menghapus dosa-dosa kita. Wa kasrus syahawati, mengekang syahwat. Wa taktsirus sadaqat,
Dengan berpuasa kita lebih banyak bersedekah. Wa tawfirut ta'at, dengan berpuasa kita bisa optimal dalam menjalankan ketaatan. Wa syukru alimul khafiyat, dengan berpuasa kita bisa menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal linzijaru an khawatiril ma'asi wal mukhalafat, dan dengan berpuasa bisa menjadi cara untuk mengekang kita dari bahaya-bahaya bermaksiat dan menselisihi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita bahas raf'ud darajat. Faidah yang pertama dari puasa, meningkatkan derajat kita di depan Allah. Faliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa ramadhanu, ketika datang Ramadan, futihat abwabul jannati, dibukakanlah pintu surga. Wa ghulqat abwabun nari, dan pintu neraka ditutup. Wa suffidatis syayatin, dan setan-setan itu dibelenggu. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam hikayatan 'an rabbih 'azza wa jalla, kullu 'amali ibni adam lahu illa as-siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya seluruh amalan ibnu Adam, manusia, untuknya, illa siyama, kecuali berpuasa. Sesungguhnya puasa tersebut hanya untuk Allah, dan Allah langsung yang memberi balasan. Wasiyamu junnatun, puasa itu adalah junnah atau benteng yang membebaskan dari api neraka. فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ, ketika sedang datang waktu berpuasa, hendaknya tidak boleh فَلَا يَرْفُثْ, tidak boleh berantem. يَوْمَ إِذٍ, ketika berpuasa. وَلَا يَسْخَبْ, tidak boleh saling bertengkar. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu, kalau ada orang yang ingin mengajak berantem, mencaci maki atau menyerang, falyaqul inni mru'un shaim, mohon maaf saya tidak bisa meladeni Anda karena saya ini berpuasa. Inni shaim, saya berpuasa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, la khulufu famis shaim atyabu indallahi, sesungguhnya aroma mulut orang yang berpuasa itu lebih baik dari di hadapan Allah yaumal qiyamah, ketika hari kiamat. Min rihil miski, lebih baik, lebih harum dari harumnya parfum misik. Walisaimi farhatani yafrahuhuma, dan bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Idza aftara fariha bi fitrihi, bahagia ketika iftar, ketika berbuka puasa. Wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi, dan ketika berbahagia ketika berjumpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, kullu amali ibni adama yudha'afu, al-hasanatu asyru amthaliha ila 700 dhi'fin. Sesungguhnya amalan ibnu Adam itu selalu dilipat gandakan pahalanya, dari 10 lipat sampai 700 lipat. Illa sauma, kecuali saum, kecuali siam, puasa.
fa innahu li wa ana ajzi bihi. Orang berpuasa itu sesungguhnya untukku dan Allah sendiri yang langsung membalasnya. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Orang berpuasa meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makanannya demi atau karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Sesungguhnya di dalam surga itu ada pintu yang disebut dengan pintu ar-rayyan. Yadkhulu minhu as-sha'imuna yaumal qiyamah. Di hari kiamat orang-orang yang berpuasa akan masuk ke dalam surga Allah lewat pintu surga ar-rayyan. Yuqalu aina as-sha'imuna. Dikatakan ketika itu mana orang-orang yang berpuasa? Fayadkhuluna minhu. Kemudian datanglah orang-orang yang berpuasa berbondong-bondong masuk ke surga Allah lewat pintu ar-rayyan. Fa idza dakhala akhiruhum ughliqa. Kalau orang yang berpuasa sudah masuk semuanya, falam yadkhul minhu ahadun, maka tidak ada yang bisa masuk lagi orang-orang kecuali yang berpuasa. Yang tidak pernah berpuasa tidak bisa masuk pintu ar-rayyan. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, inna fil jannati baban yud'a ar-rayyan yud'a bihi as-shaimun. Di dalam surga ada pintu yang disebut ar-rayyan. Di pintu itulah orang-orang yang berpuasa dipanggil untuk masuk ke dalam surga tersebut. Man kana minas shaimina dakhalahu. Barang siapa yang berpuasa akan masuk dalam pintu tersebut. Wa man dakhalahu lam yadhma abadan. Barang siapa yang masuk ke dalam pintu ar-rayyan, maka orang tersebut tidak akan merasa dahaga seperti dulu ketika di dunia. Wa qala alaihi salam, inna as-saima tusalli alaihi al-malaikatu idza ukila indahu hatta yafraghu. Sesungguhnya orang yang berpuasa itu ketika makan iftar, berbuka bersama yang lainnya, maka ada malaikat yang akan mengirimkan salawat kepada orang yang berpuasa tersebut. Ini adalah beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang faidah berpuasa, yaitu raf'ud darajat, meningkatkan derajat orang yang berpuasa. Yang disebut taftihu abwabil jannah, yang disebut ketika orang berpuasa di bulan puasa itu, di bulan Ramadan, semua pintu surga terbuka. Ibaratun an takthir ta'atil mujibati li fathi abwabil jinan. Yang dimaksud Rasulullah bahwa ketika Ramadan semua orang berpuasa, kemudian pintu-pintu surga terbuka, artinya ini adalah menunjukkan ibarat. Maksudnya adalah saking banyaknya orang itu menjalankan ketaatan di bulan Ramadan, sehingga menjadikan pintu-pintu surga di langit itu terbuka. Wa taghliqu abwabin nar, sementara pintu-pintu api neraka tertutup karena ketika bulan Ramadan semua perbuatan-perbuatan maksiat itu sedikit sekali orang mengerjakannya, sehingga menjadikan pintu neraka tertutup. Ini semacam ibarat, semacam bentuk keterangan dari Rasul betapa di bulan Ramadan itu banyak sekali umat muslim khusyuk dalam ketaatan dan
ibadah. Dan sedikit sekali orang yang berbuat maksiat. Dan apa yang disebut dengan tasfidus syayatin, yang disebut dengan setan-setan itu dibelenggu, ini artinya ibaratun an inqita'i waswasatihim 'anis shaimin li'annahum la yatma'una fi ijabatihim ilal ma'asi. Yang disebut setan-setan itu dibelenggu artinya gerak-gerik setan dalam menggoda manusia untuk bermaksiat, untuk tidak taat kepada Allah, itu lebih terbatas. Jadi di bulan Ramadan ketika orang banyak berpuasa, menjalankan ketaatan, menjalankan ibadah, ketika maksiat sedikit sekali orang mengerjakan, maka gerakan setan itu akan lebih terbatas. Ini yang disebut dengan tasfidus syayatin, yang dimaksud dalam hadis setan-setan itu dibelenggu. Kemudian apa yang dimaksud dengan sesungguhnya puasa itu untuk Allah dan Allah langsung yang akan memberi pahala. Ini artinya yang pertama, Allah sendiri yang akan menentukan pahala orang yang berpuasa tanpa mewakilkan kepada malaikat. Yang kedua, ini mengandung arti idhafata tashrif. Adhafahu ilaihi idhafata tashrifin li'annahu la yadkhuluhu riya'un. Li'annahu la yadkhuluhu riya'a li khafaihi. Wa li'anna al-ju'a wal 'atsha la yutaqarrabu bihima ila ahadin min mulukil ardi wa la taqarrub ila al-asnam. Jadi yang dimaksud Allah langsung memberikan pahalanya, ini saking agungnya, saking besarnya pahala berpuasa. Ini mengandung arti puasa itu termasuk ibadah yang mempunyai tingkat keikhlasan yang sangat tinggi. Tidak ada unsur riya di dalam ibadah puasa. Maka puasa ini termasuk ibadah yang unik. Orang sholat mungkin bisa terganggu atau masuk unsur riya. Orang bersedekah mungkin bisa riya. Namun di dalam puasa orang tidak akan masuk di dalamnya unsur riya. Karena sesungguhnya orang yang berpuasa itu, kenapa disebut tingkat keikhlasannya sangat tinggi? Karena orang berpuasa tidak berani makan dan minum, walaupun sebenarnya kalau mau orang tersebut bisa masuk kamar, kemudian makan dan minum tanpa terlihat oleh siapapun. Namun faktanya walaupun bisa membatalkan puasa, bisa makan minum sembunyi di kamar tanpa ada orang yang melihat, namun faktanya orang berpuasa itu tidak ada yang berani. Ini menunjukkan tingkat keikhlasan berpuasa itu sangat tinggi, sehingga Allah mengatakan wa ana ajzi bihi, Allah langsung yang akan membalasnya. Kemudian orang berpuasa itu pada hakikatnya meniru sifat Allah. Allah itu yut'imu wa la yut'am. Allah itu yang memberi makan, bukan yang diberi makan. Maka di dalam ajaran Islam tidak ada ritual memberi makanan atau memberi sesajen untuk Allah, untuk Tuhan. Dalam Islam tidak ada. Malah yang ada berpuasa, tidak memberi makan kepada Tuhannya,
seperti yang dikerjakan orang-orang jahiliyah, memberi makan kepada patung sebagai simbol memberi makan kepada Tuhannya dengan dalam bentuk sesajen. Namun dalam Islam yang ada bukan memberi makan untuk Tuhan, tetapi meniru sifat Allah, yaitu Allah itu tidak makan. Maka kita sedikit meniru sifat Allah dengan tidak makan, mengingatkan kepada sifat Allah, la yut'im, Allah itu yut'imu, Allah itu memberi makan, wa la yut'amu, Allah itu tidak diberi makan. Maka Allah pun berjanji akan membalas langsung, pahala puasa akan langsung diberikan oleh Allah dengan pahala yang sangat besar dibandingkan amalan-amalan yang lainnya. Ini menunjukkan ta'zimu jaza'is shaum, menunjukkan betapa besarnya pahala berpuasa, sampai Allah yang mempunyai hak prerogatif untuk memberikan pahalanya. Kemudian as-siyamu junnatun, apa yang disebut dengan puasa itu adalah benteng. Ini artinya as-sawmu wiqayatun min azabillah. Puasa itu benteng dari azab Allah, benteng dari api neraka. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan la khulufu famis shaim atyabu indallahi yaumal qiyamah min rihil miski? Bau mulutnya orang berpuasa itu lebih harum dari minyak wangi misik nanti di yaumul qiyamah. Ini artinya pahala orang yang berpuasa itu sangat agung, jadi makna dari lebih harum mulutnya orang berpuasa daripada parfum misik, ini artinya saking agungnya nilai ibadah puasa. Wa amma takhsisu dukhulihimul jannah min babir rayyan, kemudian dikhususkannya orang berpuasa masuk surga lewat pintu ar-rayyan, fa innahum muyyizu bidzalikal bab litamayyuzi ibadatihim wa syarafiha. Ini mengandung arti ibadah puasa itu mempunyai keistimewaan tersendiri, sehingga Allah memberikan pintu khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Wa amma salatul malaikati 'ala as-shaim idza ukila 'indahu. Kemudian makna malaikat bersalawat kepada orang-orang yang berbuka puasa bersama orang lain yang berpuasa. Maksudnya malaikat bersalawat itu artinya malaikat mengirimkan doa untuk orang-orang yang berpuasa ketika berbuka puasa. Apa doanya malaikat? Malaikat mendoakan kepada Allah untuk memberikan rahmat wal maghfirah, dan memberikan ampunan. Ini doa malaikat ketika berbuka puasa. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang pertama, fadilah keutamaan berpuasa, yaitu
raf'ud darajat. Raf'ud darajat artinya dengan berpuasa ini derajat ketakwaan kita menjadi meningkat. Kemudian yang kedua, takfirul khati'at. Yang kedua, dengan berpuasa dosa-dosa kita yang lampau itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Falidzalika liqaulihi sallallahu alaihi wasallam ramadhanu ila ramadhana mukaffaratu ma bainahunna idza istanabtal kabair. Puas Ramadan kemarin dengan Ramadan yang sekarang itu bisa menghapus dosa-dosa kita, dosa dari Ramadan tahun lalu sampai Ramadan yang sekarang. Dosa yang kita lakukan di antara Ramadan tahun kemarin dengan Ramadan sekarang itu otomatis akan dihapus oleh puasa kita. Kalau kita menghindari dosa besar. Wa qauluhu alaihi salam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, karena mengharap pahala dari Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka dosa-dosa yang lampau akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah kajian subuh pada hari ini. Sementara kita masih membahas 2 poin tentang manfaat berpuasa, yaitu raf'ud darajat wa takfirul khati'at, meningkatkan derajat orang yang berpuasa dan menggugurkan atau menghapus dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan besok subuh manfaat-manfaat yang lain atau maqasidus siyam yang lain. Mudah-mudahan kita diberi Allah umur yang panjang dan mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.